Oke lah everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak banget kalian semua request di kolom komentar pada beberapa postingan-postingan video saya sebelumnya. So, di video kali ini saya akan bahas nih seputar meme coin yaitu Nero ETH atau Nero Ethereum, teman-teman. Dan tentu ya, sebelum video ini saya lanjut, seperti biasa, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice, teman-teman. Dan karena memang untuk Nero Ethereum ini atau Nero ETH ini termasuk salah satu meme coin, so maybe kita akan lebih berfokus ke technical analysis dan juga price action-nya aja. Karena seperti yang teman-teman tahu, meme coin ini secara utility dan fundamental nggak ada yang gimana-gimana banget. Dan tentu pergerakannya itu sangat dipengaruhi ya oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening. So, sebelum kita masuk ke chartnya, kita mungkin akan mampir dulu ke coinmarketcap.com, di mana teman-teman bisa amati di sini. Untuk Nero Ethereum ini atau dengan tikernya yaitu Nero, teman-teman, di sini sudah menempati urutan ke-715 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan kalau misalkan teman-teman sortir dari sektor memes, maka teman-teman akan menjumpai Nero ini atau Nero Ethereum ini di bawah Maneki dan di atas PayPay, teman-teman. Dan kita move dulu ke chartnya, teman-teman, di mana seperti yang teman-teman lihat untuk Nero ini sedang lumayan terkoreksi, teman-teman, sama dengan beberapa meme coin lainnya yang juga turut mengalami koreksi yang lumayan, teman-teman. Di mana kalau misalkan kita hitung ya, atau kita coba ukur dari titik tertingginya nih, kita coba gunakan fitur untuk mengukur dan kita tarik ke bawah lebih kurang di sini, teman-teman, itu Nero udah mengalami penurunan lebih kurang 80% lebih, teman-teman. Dan tentu itu adalah penurunan yang cukup signifikan ya mungkin ya. Dan maybe teman-teman kalau misalkan ada yang maybe punya barangnya mungkin beli di sini atau mungkin beli di sini dan sebagainya, dan sekarang lagi drawdown, itu wajar banget, teman-teman, karena di sini turunnya juga cukup signifikan. Dan di video kali ini kita akan bahas nih untuk potensi price action ke depannya untuk Nero ETH ini dan juga posibilitas-posibilitas harga yang akan dikunjungi dari Nero ini, teman-teman. Di mana di sini ya, kalian tuh sebenarnya bisa mampir dulu ke video pembahasan saya seputar Nero ETH ini yang sebelumnya beberapa waktu lalu ya, lebih tepatnya udah pernah saya upload. Di mana di situ saya menyatakan ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi pada Nero ini, dan surprisingly di sini ternyata cukup tepat, teman-teman. Di mana di sini ternyata Nero ini berhasil breakdown dari area demand yang di sini dan sekarang udah berubah jadi supply area, which is teman-teman bisa lihat untuk area ini cukup valid karena kalian bisa lihat nih ketika dia breakdown dari area trendline yang saya gambar ini, di mana dia membentuk semacam trendline yang terus mengecil, teman-teman, kayak gini kurang lebih. Dan di sini kalian bisa lihat ketika dia turun, di sini bahkan dia sempat tertahan dulu, teman-teman, di area demand-nya di sini, which is dia tertahan, tapi sangat disayangkan ternyata tekanan jualnya itu cukup signifikan, teman-teman. Di mana kalian bisa lihat untuk volumenya di sini sangat besar, teman-teman, dan ini merepresentasikan ya tekanan jual yang sangat besar dibandingkan dengan tekanan buyers atau tekanan belinya. Sehingga hal tersebut mengakibatkan harga dari Nero ETH ini harus terkoreksi lebih jauh dan bahkan breakdown dari area demand ya, teman-teman, atau area supportnya yang sebelumnya ada di sini dan sekarang di sini berubah jadi area resistance atau supply areanya. Nah, per video ini saya shoot ya, untuk Nero ini sendiri berada di harga lebih kurang 0,04-an US dollar per tokennya. Dan sekarang untuk Nero ini semacam sedang membentuk base, teman-teman. Maybe kalian bisa lihat lebih kurang dia sedang konsolidasi dia kisaran sini, teman-teman. Dan kalian tuh bisa notice mungkin ada beberapa potensi pergerakan yang mungkin akan teman-teman bisa lihat di Nero ini dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman. So, yang pertama, di sini karena memang udah koreksi ya, dan justru ini memperjelas untuk trennya, di mana tentu ini secara tren downtrend, teman-teman, which is dia terus create yang namanya lower high, teman-teman, di mana di sini lower high, kemudian di sini juga lower high, dan seterusnya, bahkan ada potensi dia akan create lower high selanjutnya, teman-teman. Di mana kalian tuh bisa lihat bahwasannya ada potensi ya memang ketika dia breakdown di sini, which is dia breakdown dari trend line-nya dan juga breakdown dari demand area-nya, ada potensi untuk Nero ini dalam maybe jangka waktu menengah hingga dekat, teman-teman, ini untuk coba fill dulu nih fair value gap yang ada di sini. Di mana kalian tuh bisa notice di candle yang ini
itu ada area imbalance atau fair value gap, dan tentu ya di sini juga belum di-fill, so ada potensi untuk Neiro ini fill fair value gap, dan apabila memang masih bisa naik, maka ada potensi juga dia testing di resistance-nya yang di sini, teman-teman. Which is, area demand kita sebelumnya atau area support kita sebelumnya ketika di sini. So, ada banget potensi untuk Neiro ini, maybe dia run up sedikit dalam jangka waktu dekat, and then dia mungkin testing dulu ke area supply-nya, and then dia melanjutkan penurunan ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui untuk trennya itu secara garis besar masih bearish. So, bias para pelaku pasar umumnya pasti, memiliki bias yang bearish terhadap Neiro ETH ini. Dan if hal tersebut benar terjadi, maka ada potensi ya, dan tentu ini kemungkinannya menurut saya pribadi cukup besar karena memang, secara tren mendukung, di mana kemungkinan ini adalah Neiro ada potensi ya, setelah dia maybe testing ke supply areanya, atau jika memang tekanan, sales-nya terlalu kuat atau tekanan jualnya sangat kuat, itu ada potensi untuk Neiro terlepas dari dia testing atau tidak ke area supply area di sini, ada potensi dia akan mengunjungi demand area terdekatnya, which is di bawah sini. Dan maybe ya pergerakannya nggak akan langsung begitu, mungkin aja dia testing dulu baru, turun ke bawah, atau mungkin dia turun dari sini langsung namun secara perlahan, teman-teman. Maybe bisa seperti itu, dan area paling krusial atau area yang paling make sense untuk dikunjungi dan menjadi tempat perhentian selanjutnya adalah demand area di bawah sini. Di mana demand area di bawah sini adalah maybe bisa dikatakan benteng terakhir atau pertahanan terakhir buat Neiro ETH ini. Karena jika area ini di-breakdown teman-teman, maka secara otomatis nggak ada historical, support lagi atau nggak ada historical demand area lagi yang mampu menahan pergerakan dari Neiro ETH ini. Dan which is hal tersebut akan, menjadikan ya indikasi yang sangat negatif untuk Neiro apabila hal tersebut terjadi, karena ada potensi untuk Neiro ETH ini untuk turun ke harga yang lebih rendah lagi. Dan meskipun demikian kita juga harus, selalu menyisakan ruang untuk, potensi-potensi lain, di mana tentu ada potensi if untuk Neiro ETH ini berhasil, fill fair value gap-nya, and then ternyata dia testing ke supply areanya, kemudian mungkin gagal baru testing lagi, dan maybe ya di satu waktu berhasil, maka ada potensi ya untuk Neiro ETH ini memang, breakout dari supply areanya di sini, dan if dia berhasil breakout, maka ada potensi untuk Neiro ini paling nggak akan bermain ya di kisaran, area di atas supply area ini. Which is, dalam target panjangnya kalau dia berhasil breakout dari supply area ini, ada potensi untuk dia mendekati area resistance yang selanjutnya. Namun, tentunya teman-teman perlu tahu bahwasannya hal tersebut nggak mudah, dan tentunya butuh liquidity yang sangat besar ya untuk menggerakkan hal tersebut. Di mana, Eee, tentunya butuh banyak banget nih untuk para pelaku pasar ataupun buyers yang tertarik untuk membeli Neiro ETH, sehingga tekanan belinya akan, jauh melampaui tekanan jual dan menyebabkan untuk harganya bisa run up seperti itu. Namun kalaupun itu terjadi, tentu terjadinya nggak akan langsung dalam waktu yang instan, teman-teman. Mungkin akan run up perlahan dulu atau climbing up perlahan dulu, dan hopefully ya memang untuk para pelaku pasar dari Neiro ETH ini, maybe teman-teman semua ada yang bertransaksi untuk Neiro ETH ini bisa memperoleh profit yang maybe signifikan, atau mungkin paling nggak profit dulu deh teman-teman. Karena memang untuk harganya sedang, koreksi cukup signifikan, dan terlepas dari teman-teman, ini bermain maybe di futures ataupun di spot, harapannya teman-teman itu sudah menyediakan money management yang baik, portofolio management yang baik, dan kalian tuh udah atur untuk risk to reward ratio yang kalian gunakan, baik ketika teman-teman trading ataupun teman-teman, berinvestasi. Sehingga untuk, portofolio yang kalian keluarkan ya, atau untuk budget lah ya, quote on quote yang kalian gunakan untuk membeli aset tertentu, nggak cuma Neiro ini aja teman-teman. Namun, ketika budgetnya kalian keluarkan, kalian udah mempertimbangkan untuk potensial profitnya dan tentu, potensial resiko yang teman-teman harus terima. Sehingga untuk portofolio kalian itu dapat teratur dengan baik, teman-teman. Dan that's all sih teman-teman, sebenarnya nggak ada yang banyak bisa dibahas untuk Neiro ETH ini, di mana sebenarnya kalau teman-teman lihat juga, pergerakannya gitu-gitu aja dari beberapa hari lalu, dia masih sideways di sini, dan maybe ya di sini kalian mungkin bisa lihat ada beberapa indikasi seperti RSI-nya yang mulai crossing up dan mendekati oversold, teman-teman. So, teman-teman bisa waspada aja dan melihat berbagai indikasi lain, dan untuk posibilitas-posibilitas yang mungkin terjadi udah saya paparkan sebelumnya. Dan maybe that's all untuk Neiro ETH ini, teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah akan koreksi ke harga yang lebih rendah lagi, atau justru akan bisa climbing up atau naik secara perlahan, teman-teman? Feel free komen aja di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang mau request analisa koin tertentu, feel free buat
komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik sama request-an kalian, akan saya coba buatin untuk video analisanya secepatnya. Dan buat teman-teman yang mau sekaligus support saya juga nih, kalian bisa mampir ke link traktir yang saya sediakan di bio akun TikTok saya, ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.